Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9, kelas Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan D, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, ingin menjelaskan mengenai servant leadership. Di anggota kelompok 9 sendiri, yang pertama ada Marwa Intan dengan 3 digit NIM terakhir 117, ada Shania Nathaniel dengan 3 digit NIM terakhir 134, Farida Khairunisa dengan 3 digit NIM terakhir 143, Nabila Azahra dengan 3 digit NIM terakhir 197, dan juga ada Akiraka Vijna Namaya dengan 3 digit NIM terakhir 113. Baik, jadi mengenai servant leadership sendiri adalah suatu teori yang dikemukakan oleh Robert Greenleaf. Jadi, menurut Robert Greenleaf, pada esainya mengenai servant leadership, menyatakan bahwa good leaders must first become good servants. Jadi, seorang pemimpin yang baik itu pada mulanya diawali dengan menjadi seorang pelayan yang baik, seperti itu. Jadi, bedanya dengan traditional leadership, biasanya traditional leadership itu melibatkan mengenai pelaksanaan kekuasaan itu dipegang oleh satu orang. Jadi bentuknya seperti puncak piramida dan kepemimpinan itu berada di paling atas gitu. Sedangkan dan juga lebih mengarah kepada power. Sedangkan untuk servant leadership sendiri adalah sedangkan pada servant leadership sendiri, seorang pemimpin itu berfokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan orang-orang dan komunitas tempat mereka berada. Selain itu juga, pemimpin yang melayani atau servant leadership itu biasanya dia melayani berbagi kekuasaan dan mendahulukan kebutuhan orang lain dan membantu orang berkembang dan berkinerja setinggi mungkin. Seperti itu. Berikutnya, menurut Larry Spears, definisi dari servant leadership sendiri dapat dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama adalah emphasize increase service to others, holistic approach to work, promoting a sense of community, dan juga sharing of power in decision making. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait service to others. Jadi, service to others sendiri adalah menjelaskan bahwa servant leadership ini tuh dimulai ketika seorang pemimpin itu mengambil posisi sebagai pelayan dalam interaksinya dengan para anggota. Jadi leadership yang baik menurut teori ini itu tidak dimulai dari dasar untuk membuktikan suatu kekuasaan atau power, tetapi bahwa keinginan untuk membantu orang lain. Lalu poin yang kedua adalah holistic approach to work. Jadi menurut teori dari servant leadership ini, the work exists for the person as much as the person exists for the work gitu. Jadi teori ini memandang bahwa individu itu harus didorong untuk menjadi diri mereka sendiri dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Jadi penilaian individu yang lebih pribadi dan terintegrasi ini menurut teori servant leadership pada akhirnya menguntungkan kepentingan jangka panjang dan kinerja dari organisasi. Berikutnya adalah promoting a sense of community. Jadi, servant leadership itu mempertanyakan kemampuan institusi untuk menyediakan layanan manusia dan berpendapat bahwa hanya komunitas yang didefinisikan sebagai kelompok individu yang secara bersama-sama bertanggung jawab satu sama lain, baik secara individu maupun sebagai unit yang dapat menjalankan fungsi ini. Lalu, poin terakhir yaitu adalah sharing of power in decision making. Jadi, servant leadership yang efektif paling baik itu dibuktikan dengan penamaan kepemimpinan pelayan pada orang lain. Jadi dengan memelihara partisipatif, memberdayakan lingkungan, dan mendorong bakat pengikut, pemimpin yang melayani, yang servant, itu menciptakan tenaga kerja yang lebih efektif dan termotivasi, dan pada akhirnya organisasi ini dapat berjalan dengan lebih sukses. Greenleaf mengusulkan bahwa pelayanan kepada pengikut adalah tanggung jawab utama para pemimpin dan inti dari kepemimpinan yang etis. Pelayanan termasuk memelihara, membela, dan memberdayakan pengikut. Pemimpin yang melayani harus mendengarkan pengikut, belajar tentang kebutuhan dan aspirasi mereka, dan bersedia untuk berbagi rasa sakit dan frustasi mereka. Greenleaf mengusulkan bahwa memberikan pekerjaan yang berarti bagi karyawan sama pentingnya dengan menyediakan produk atau layanan yang akan diberikan. Integrity, berkomunikasi dengan cara yang terbuka dan jujur, menepati janji dan komitmen. Altruisme, senang membantu orang lain, bersedia mengambil resiko atau berkorban untuk melindungi atau menguntungkan orang lain.
Humility memperlakukan orang lain dengan hormat, menghindari simbol status dan hak keistimewaan. Empathy and healing membantu orang lain mengatasi tekanan emosional, mendorong penerimaan keragaman, bertindak sebagai mediator. Selanjutnya ada personal growth, yaitu mendorong dan memfasilitasi pengembangan kepercayaan diri dan juga kemampuan individu. Fairness and justice mendorong dan mendukung perlakuan yang adil terhadap orang, berbicara menentang praktik atau kebijakan yang tidak adil. Empowerment berkonsultasi dengan orang lain tentang keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai research dan limitation dari servant leadership. Sebagian besar bukti tentang efek servant leadership datang dari kisah anekdot dan studi kasus mengenai pemimpin historis. Bukti lain datang dari penelitian tentang mata pelajaran seperti kepemimpinan yang mendukung, pemberdayaan, integritas pemimpin, pengorbanan diri oleh pemimpin, dan kepemimpinan etis. Perkembangan kuesioner tentang servant leadership baru-baru ini akan mendorong lebih banyak penelitian. Selanjutnya adalah limitation dari servant leadership. Konsekuensi potensial dari servant leadership adalah tidak sepenuhnya bermanfaat bagi sebuah organisasi, karena penekanan pada tanggung jawab sosial berarti bahwa kesejahteraan pengikut memiliki prioritas utama bagi servant leadership. Hal tersebut lebih penting daripada karir pemimpin atau kinerja jangka pendek organisasi. Dengan demikian, beberapa aspek servant leadership mungkin kurang tepat sebagai panduan untuk pemimpinan yang efektif dalam perusahaan bisnis daripada dalam organisasi kemanusiaan, keagamaan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemerintah. Effect of servant leadership. Efek yang diberikan oleh servant leadership sejalan dengan apa yang dikemukakan di dalam teori kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu diharuskan untuk memberdayakan atau mendukung bawahannya. Ketika seorang pemimpin itu peduli dan berintegritas kepada bawahannya, maka mereka akan lebih mungkin untuk menerima kepuasan, loyalitas, dan kepercayaan oleh bawahan mereka. Hubungan yang menguntungkan dan peningkatan kekuatan referensi bagi pemimpin akan mempermudah dalam memengaruhi bawahannya untuk melakukan apa yang diminta. Banyak penelitian yang telah membuktikan mengenai baiknya dan banyaknya manfaat yang diberikan oleh servant leadership, yang dimana ini ditunjukkan secara khusus dalam penelitian mengenai kepemimpinan transformasional, kepemimpinan suportif, dan kepemimpinan partisipatif yang merupakan beberapa ciri oleh servant leader. Jika bawahan memahami bahwa ada kesetaraan dan keadilan yang diberikan oleh pemimpin, maka mereka akan lebih memiliki persepsi bahwa ada keadilan prosedural dan distributif yang diberikan di dalam atmosfer kerja. Dan itu akan meningkatkan komitmen dan loyalitas mereka, sehingga juga itu dapat memberikan efek timbal balik. Nah, apabila seorang servant leader mampu memengaruhi pemimpin lainnya untuk menjadi servant leader juga, maka kemungkinan hasil yang didapatkan adalah budaya yang berorientasi pada karyawan dan mampu menarik serta mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkomitmen. 10 Major Leadership Characteristic. Greenleaf dalam Russell and Stone di tahun 2002 telah mengklasifikasikan karakteristik kepemimpinan utama menjadi 10 jenis. Yang pertama ada listening, yaitu mendengarkan. Ini merupakan jenis karakteristik kepemimpinan utama yang mengharuskan pemimpin untuk mendengarkan sebagai alat komunikasi kritis yang diperlukan. Listening ini menjadi alat yang kritis karena hal itu memberikan rasa hormat kepada orang lain. Greenleaf itu menyebutkan bahwa hanya seorang servant leader sejati yang secara otomatis merespon setiap masalah dengan mendengarkannya terlebih dahulu. Yang kedua ada empati. Empati ini merupakan kemampuan yang bergerak secara mental dan memperbolehkan pemimpin untuk menggunakan kesadaran mereka untuk masuk ke dalam kesadaran individu lain. Greenleaf menyatakan bahwa servant leader diharuskan untuk memiliki kepribadian yang tidak menolak, berempati, dan menerima terlebih dahulu. Nah, ketiga ada healing atau penyembuhan. Ini adalah karakteristik to make a whole atau memperbolehkan pemimpin untuk mengakui keinginan manusia dan berusaha untuk menemukan keutuhan dengan beristirahat atau mendukung orang lain dalam proses tersebut. Yang keempat ada awareness. Ini merupakan sebuah karakteristik kepemimpinan di mana pemimpin diharuskan untuk memiliki kesadaran akan dirinya, bawahan, lingkungan, dan lingkungannya. Menurut Greenleaf, tanpa kesadaran, pemimpin akan kehilangan kesempatan kepemimpinan.
Poin selanjutnya adalah persuasion. Dalam servant leadership, poin ini tuh mendefinisikan untuk mempengaruhi pengikut dan mencapai tujuan organisasi serta memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Poin keenam adalah conceptualization, yaitu kemampuan menyusun dan menghadapi solusi untuk masalah yang akan datang. Yang ketujuh adalah foresight, yaitu kemampuan memandang apa yang akan datang. Poin 8 adalah stewardship, atau pengurus organisasi harus memiliki kepedulian terhadap organisasi secara keseluruhan dan peduli terhadap hubungan serta dampak pada masyarakat itu sendiri. Yang kesembilan adalah commitment to the growth of people, yaitu saling memberi dorongan dan apresiasi yang terlihat untuk tumbuh bersama. Poin terakhir adalah building community. Menurut Greenleaf, semua yang diperlukan untuk membangun kembali komunitas sebagai bentuk kehidupan layak adalah cukup menjadi komunitas yang baik untuk masyarakat.